Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pembelajaran e-learning SMK Pelita Ciampea untuk kompetensi keahlian Tata Boga kelas 12, yaitu mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita pahami dulu struktur kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, di sini ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan, di mana kompetensi pengetahuannya itu menganalisis hidangan dari ikan dan seafood, dan kompetensi keterampilannya membuat hidangan dari ikan dan seafood. Tujuan dari pembelajaran ini tidak lain adalah yang pertama, mampu menganalisis jenis-jenis ikan dan kerang, kemudian mampu menganalisis ciri-ciri ikan dan kerang yang baik dan berkualitas, mampu menganalisis cara membersihkan ikan, mampu menganalisis cara penyimpanan ikan dan kerang yang baik, serta mampu membuat pengolahan ikan dan kerang. Berbicara tentang ikan, pengertian ikan tidak lain adalah ikan binatang berdarah dingin yang hidup di dua jenis air, yaitu air payau dan air tawar. Sementara itu, kandungan gizi ikan yaitu mengandung pertama protein. Kandungan protein ikan lebih tinggi dari protein Cerealia di kacang-kacangan. Setara dengan daging. Kemudian lemak, kandungan lemak pada daging jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan kandungan lemak pada ikan. Asam lemak ikan merupakan asam lemak esensial yang sifatnya tidak jenuh. Kemudian kandungan gizi ikan itu adalah vitamin. Ya, ikan memiliki vitamin yang diantaranya vitamin A, banyak terdapat pada minyak hati ikan yang bermanfaat mencegah kebutaan pada anak. Kemudian vitamin D, selain terdapat dalam daging ikan, juga pada telur serta minyak ikan. Kemudian kandungan gizi ikan yang selanjutnya adalah mineral, yaitu zat besi, jauh lebih mudah diserap tubuh ketimbang dari sumber lain seperti serealia atau kacang-kacangan. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis ikan. Ikan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu satu, berdasarkan pada kandungan lemak. Berdasarkan kadar lemaknya, ikan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lean fish atau ikan yang tidak berlemak. Ikan ini memiliki kandungan lemak 2% atau kurang. Contohnya ikan kakap atau snapper, ikan patin, ikan mas, ikan nila, sardin, ikan cod, ikan bawal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah medium fat fish atau ikan berlemak, adalah ikan yang memiliki kandungan lemak antara 2 sampai dengan 5%. Lemak ikan golongan lean fish dan medium fat fish banyak terkandung dalam hati ikan seperti ikan cod dan halibut yang secara komersial dibuat minyak hati ikan. Yang selanjutnya adalah fat fish atau ikan berlemak tinggi, memiliki kandungan lemak di atas 5%. Fatfish memiliki pigmen warna lebih banyak. Ikan berlemak memiliki ciri-ciri dengan kulit tidak bersisik. Contohnya ikan tuna, ikan cakalang, ikan makarel, ikan salmon, catfish, eel, trout, butterfish, milkfish, ikan gabus, dan lain-lain. Berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya, ikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ikan tawar, ikan seperti ikan yang hidup di air darat seperti sungai, danau, dan kolam ikan. Kemudian ikan laut adalah ikan yang hidup di air laut. Jenis ikan yang hidup di air laut lebih banyak daripada jenis ikan air tawar. Berdasarkan bentuk tubuhnya, ikan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ikan berbentuk pipih atau flatfish. Ini mempunyai ciri-ciri ikan berenang secara horizontal, bagian tubuh yang menghadap ke atas berwarna lebih gelap, dan bagian tubuh yang menghadap ke bawah berwarna putih. Kemudian contoh ikan bertubuh pipih
banyak diolah menjadi makanan adalah misalkan ikan pari, kemudian ikan lidah. Nah, yang selanjutnya ikan bertubuh bulat atau round fish. Ya, ini jenis ikan yang tergolong bertubuh bulat atau silindris, mempunyai ciri-ciri: satu, berenang secara vertikal, kedua, matanya berada pada sisi kanan dan sisi kiri, kemudian hidup dekat dengan permukaan laut. Contohnya seperti cakalang, kemudian tenggiri, dan lain-lain. Kualitas ikan. Ya, kualitas ikan akan ditentukan oleh faktor sebagai indikasi atau indikator, yaitu tingkat kesegaran atau freshness. Ya. Tingkat kesegaran adalah ikan yang baru ditangkap dari air. Makin lama ikan berhubungan dengan udara atau O2, kesegarannya akan semakin berkurang. Di mana tanda-tanda dari ikan yang masih segar dapat diketahui dari matanya, insang, kemudian sisik, tekstur daging, dan bau. Kemudian tingkat kedewasaan atau maturity. Ikan yang baik diolah menjadi makanan adalah ikan yang cukup umur. Umur ikan dapat ditentukan berdasarkan panjang badan rata-rata. Jenis-jenis potongan ikan. Nah, di sini Anda, adik-adik atau anak-anak bisa melihat ya jenis-jenis potongan ikan. Yang pertama ada delis, ya. Potongan delis adalah potongan filet utuh panjang kemudian disimpul menjadi bulatan atau dilipat. Kemudian poukit, daging filet tipis diisi lalu digulung, disebut juga dengan raw fish. Kemudian jenis-jenis potongan ikan yang lain adalah goujong atau goujonet, daging ikan filet yang dipotong serong memanjang. Selanjutnya adalah tronkom, potongan ikan yang dipotong bulat utuh. Kemudian jenis potongan ikan yang lainnya adalah supreme, potongan ikan yang diiris miring dari filet ikan. Supreme biasanya dipotong dari ikan yang bertubuh bulat besar. Kemudian darne, potongan ikan yang dipotong melintang dari ikan yang bertubuh bulat. Potongan darne ini bulat utuh. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.